Wallahu subhanahu al-mausufu bikulli kamalin yaliku bihi. Nah ini kita masuk lagi ke tauhid lagi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha suci Allah al-mausufu bikulli kamalin yaliku bihi. Disifati Allah itu bersifatan sempurna dan layak bagi Allah. Kal ilmi wal qudra wal iradah wa ghairihi. Sifat-sifat Allah itu banyak sekali, tidak terhingga dan tidak tahu jumlahnya. Yang wajib dipelajari menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sifat 13. Ya, ada sifat 20. Sifat 20 dengan sifat 13 itu sama. Hanya saja esensi saja, maksudnya maknanya sama tetapi esensinya yang berbeda. Nah, seperti itu. Sejatinya sama. Nah, nanti kita yang memakai yang 13. Insya Allah nanti ke depan kita bahas satu persatu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, ya. Apa? Dan seterusnya. Hafal enggak? Menghafalkan itu wajib kifayah, tetapi yang maknanya wajib ain. Menghafalkan sifat wajib Allah, sifat 20 atau sifat 13 itu fardu kifayah, tapi maknanya, memahami maknanya itu fardu ain. Tapi aja. Berarti orang yang tidak mengaji ilmu ini dosa. Karena tidak tahu maknanya, walaupun dia nggak hafal. Makanya yang diwajibkan itu maknanya, bukan hafalannya. Hafalannya tapi nggak tahu maknanya, ya repot. Makanya yang fardu ain maknanya, bukan hafalannya. Itulah maksudnya. Nah, kita nanti mempelajari itu insya Allah nanti ke depan ini. Tapi ini dasar-dasar dulu, biar paham. Jadi pondasinya ini mulai dari al-munazzahu an kulli naqsin fi haqqihi. Jadi Allah maha suci dari seluruh sifat yang kurang. Fi haqqihi kepada Allah. Ai an kulli ma yaliku bihi ta'ala kal jahl wal ajzi wal laun wa had wa tahayyuji fil jihad wal makan, ya. Jadi jahl apa? Bodoh ya. Bodoh ya enggak mungkin lah, itu sifat kurang. Kemudian ajzi apa? Ajzi. Lemah, ya kan? Ajzi apa? Lemah ya. Nah, kemudian laun, apa laun? Bodoh, lemah, kemudian berwarna, laun itu berwarna. Artinya rupa-rupa kan itu. Ya, istilahnya ya macam-macam. Gusti Allah ora rupa apa-apa. Makanya ada kitab yang dikarang oleh ini buyutnya ini namanya Mbah Soleh Darat. Gusti Allah iku ora manggen, ora warna apa-apa. Ora ning ndi, ora manggen, wonten tanpa panggenan, terus ora warna apa-apa. Nah, jadi Mbah Soleh Darat itu menulis kitab ini, tak ambil poinnya saja, akidahnya saja, bahwa Gusti Allah iku wonten tanpa panggenan. Gusti Allah wonten tanpa arah. Gusti Allah wonten tanpa warna. Tanpa warna ini dalam hal arti ini, kan, tanpa warna. Ora warna apa-apa. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Namanya bahasa Jawa, lek warna itu kan macam-macam maknanya. Ya kan? Bisa warna merah dan itu bisa seperti itu kan gitu kan. Bisa saja warna itu ya rupa kan gitu kan. Jadi ini kitabnya ini. Nanti bisa dibaca-baca insya Allah. Mbah Soleh Darat menerjemah menjadi bahasa Jawa. Mbah Soleh Darat kenapa kok menerjemah banyak kitab? Awalnya diminta R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini.
Raden Ajeng Kartini itu ditanya oleh temannya yang dari luar, dari Belanda, bahwa Islam itu begini, yang negatif lah ya. Kemudian kan masa sih kan gitu kan. Nah, kok saya nggak paham Islam ya. Nah, terus dicari kok Al-Quran kok bahasa Arab semua kan gitu kan. Nah, ketika ngaji di apa enggak di Demak, Sultan Demak, Raja Demak. Nah, Mbah Soleh Darat ngaji di situ. Nah, R.A. Kartini kan masih saudaraan dengan Sultan Demak. Nah, ketika ngaji di Demak itu, Mbah Soleh Darat di didawi apa namanya diomongi, dimintai, ditanya gini, ya Kiai, ya sebagai wong Jawa, Kiai, napa saged wong Jawa niki saged mau apa istilahnya? Intinya gini, kenapa Al-Qur'an iku ora ana terjemahane? Pertama, nek ora ana terjemahane berarti kan wong maca iku ora arti maknane. Lah apa gunane? Nah, kata-kata seperti itu menggetarkan hati Mbah Soleh Darat. Berarti ngaji kaya ngono berarti apa gunane? Paham maksudnya? Nah, terus akhirnya Mbah Soleh Darat nggak bisa ngomong apa-apa waktu itu. Kemudian diminta oleh R.A. Kartini, bisakah Kiai menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam bahasa Jawa agar saya mampu memahami isi Al-Quran yang tidak dikatakan oleh teman-temannya waktu itu bahwa Islam itu begini. Wah, meropok Kiai. Wadah saat itu kan tidak ada fatwa yang tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Nah, di saat itu ya sejarahnya bahwa itu kan masih ada banyak penjajah-penjajahan. Nah, tidak boleh Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, termasuk bahasa Jawa. Nah, ini kan Mbah Soleh Darat kemeropok. Di satu sisi ada kenegaraan dari negara ini tidak boleh, ini muridnya perempuan R.A. Kartini meminta untuk diterjemah. Nah, akhirnya apa? Mbah Soleh Darat istikharah. Setelah istikharah, dapat yang namanya istikharah itu kan macam-macam. Nah, istikharahnya Mbah Soleh Darat yang mantap bahwa itu ya diterjemahkan. Nah, setelah diterjemahkan itu sampai setengah Al-Quran, 15 juz. Ya, 15 juz kemudian dijadikan kado pernikahannya R.A. Kartini dengan Bupati Rembang. Seperti itu. Nah, setelah itu Al-Quran itu tidak diteruskan. Tidak komplit istilahnya. Jadi hanya separuh Quran tok. Nah, kemudian setelah itu akhirnya ya macam-macam. Nah, setelah itu R.A. Kartini akhirnya membaca dari awal kan surat Fatihah. Nah, disitulah R.A. Kartini mampu memahami apa yang namanya surat Al-Fatihah. Nah, setelah dia mampu memahami itu, menulislah habis gelap terbitlah terang. Jadi kata-kata itu dari dia membaca maknanya yang ditulis Mbah Soleh Darat itu. Nah, jadi habis gelap terbitlah terang itu gara-gara Raden Ajeng Kartini sudah membaca yang sudah diterjemahkan Mbah Soleh Darat. Bismillah itu apa maknanya, alhamdulillah itu apa maknanya, lengkap. Kemudian dia menulis surat kepada temannya bahwa Islam itu indah habis gelap. Judulnya habis gelap terbitlah terang, judul suratnya. Nah, menerangkan Islam itu begini, tidak seperti yang kamu kira. Seperti itu ceritanya. Nah, dari situlah habis gelap terbitlah terang dipopulerkan teman Belandanya itu, akhirnya jadi buku, jadi macam-macam, dan akhirnya sampai terkenal sampai hari ini. Ceritanya begitu yang aslinya. Barokahnya Al-Quran toh, Masya Allah. Jadi gitu ya.